di Sore Santai Seru. Masih bersama dengan Dr. Ponco Birowo dari RSU Bunda Jakarta berbicara mengenai batu ginjal. Kita udah minum ya tadi ya? Kita udah minum. Dan langsung sama dokter dibilang bagus semuanya. Tapi dokternya nggak minum. Yang dikasih gimana sih? Maaf ya dok ya, maaf bener. Tapi ya itu dia ya, ternyata perempuan hebat yang namanya kebiasaan hidup itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan. Makanya buat Anda waspadailah dari awal. Mau nanya-nanya soal batu ginjal daripada mungkin Anda bingung mau nanya kemana, mumpung ada Dokter Ponco di sini, monggo langsung saja kirim pertanyaan melalui nomor telepon dulu boleh? Boleh. Di 021 634 8062 atau melalui WhatsApp di 08121 ya. 999 4756 gitu. Ngomong-ngomong sebelum kita lanjutin obrolan kita dengan Dokter Ponco, ada video nih yang mau kita tampilkan. Ini langsung dia video saja. animasi. Oke, dok ini Itu apa dok? Gerak-gerak tuh dok. ini, Nah, dok? ini kalau untuk batu yang besar, kita bisa operasi batunya besar, lukanya kecil. Oh, apa nama Jadi, istilahnya? namanya PCNL. Jadi PCNL. batunya kayak di bor gitu, pasang pipa, nanti alat saya masuk kamera. Ya bukan Kameranya pakai kamera juga. GoPro gitu. Yang segede gitu buat travel gitu. Kameranya kecil ini, sebesar bolpen saya lah ujungnya kira-kira. Oh, Nanti oke. batu yang di dalam yang besar itu dipecahkan, Oke. ya. Nanti saya keluarkan batunya dalam bentuk yang kecil-kecil. Jadi divakum lagi, ada Ya, sedotnya kurang lagi lebih dari seperti alatnya itu. tersebut. Jadi walaupun batunya besar, tapi luka operasinya kecil, sehingga penyembuhannya lebih cepat. Iya. Oke, dok, kalau kita biarkan, seberapa fatal sih yang dapat ini dia terjadi? ceritanya. Tadi saya sampaikan nih, kalau pernah emang sakit batu harus dicek Cek lagi ya, dok, ya? Kenapa? Kalau kita diamkan, nanti batunya udah besar, sayang ginjal kita nanti. Kalau sampai ginjalnya rusak, ya cuci darah. Itu yang paling membahayakannya itu. Oh my god. Iya betul. Jadi kalau udah terlalu besar, ginjalnya bisa menjadi rusak. Ya kalau batunya besar, Iya. didiamkan, infeksi, isi nanah, ginjalnya rusak harus Cuci darah. dicuci darah. Itu yang paling nggak enak. Aduh, baiklah itu ya, waspadailah ya, jangan dilakukan pembiaran. Ada video satu lagi yang mau kami tampilkan, silahkan yuk, mari kita saksikan bersama. Oke, kalau yang ini apa nih Ini dok? kalau batunya kecil di saluran, ini kita teropong aja, ini nggak ada lukanya sama sekali. Itu dia apa ini dok? Diteropong namanya, kalau disebut kedokterannya kita sebut WRS. Ini batunya kita pecahkan di dalam saluran, ya, kayak pakai laser gitu, dihancurkan batunya. Nanti dia akan Lasernya tuh khusus atau kayak Khusus. yang di pinggir-pinggir jalan gitu dok yang jualan? Boleh. Ya, beda. Banyak nih kayak gitunya hijau. nanti batunya kita keluarkan, nanti dia Berarti keluhannya akan hilang. batu ginjal bukan berarti ada di ginjalnya saja, dia bisa nyangkut di saluran Nah, juga. kalau yang di ginjal namanya batu ginjal. Kalau yang di saluran namanya tadi batu ureter. Batu reter ya. Kalau di kandung kemih namanya batu buli-buli. Batu buli-buli namanya. Iya, batu buli-buli. Tapi itu sebenarnya batu yang sama hanya lokasinya. Ya, tergantung lokasinya. Dan itu mengubah namanya. Ya. Ini biasa terjadi sama laki-laki saja atau perempuan juga? Lebih banyak laki-laki daripada Oh, perempuan. kenapa demikian tuh? Salah satunya karena saluran kemihnya tuh lebih panjang laki-laki. Oke. Terus ini kalau kerja banyak yang di lapangan, lupa minum segala macam sih. Beberapa penelitian mengatakan faktor hormonal juga berpengaruh sih. Tapi ya paling banyak sih karena kurang minum sih. Itu faktor utamanya Ya. ya. Pernah terjadi di usia muda atau hanya orang-orang usia tertentu saja? Bisa dari yang bayi juga, tapi paling banyak sih usia produktif. Bayi bisa kena dok? Bisa. Itu biasanya Kurang karena minum? kelainan dari sananya, kelainan bawaannya. Oke. Kalian kurang Terus minum. karena dia sering infeksi juga menyebabkan minumnya jadi sedikit, juga bikin dia batu. Nah kalau paling banyak sih usia produktif. Usia produktif kan Umur 20-an. 25 sampai 50-an itu yang paling banyak pasti. Itu rawan kena tuh dok ya? Ya, Nah, dokter tadi memberikan satu nasihat yang sangat menarik saya nih ya, perempuan hebat kepada Ranggi. Karena Ranggi pernah didiagnosa memiliki kristal di ginjalnya. Iya. Maka dokter bilang, sudah cek lagi belum? Belum. Kan udah beres dok. nah itu tadi dia bisa berulang dalam 5 tahun, sekitar dari populasi itu 50% dia akan tumbuh lagi. Udah bisa tumbuh lagi dok? Iya. Terus caranya biar nggak tumbuh lagi gimana? Apa kita ketik unrek gitu? Kan biar stop gitu. Jangan dipanggil kan, nanti dia- Jangan. Agak serem memang. Kalau itu ya harus minum tadi. Iya. Kalau minum, tapi kan minum kadang-kadang kita ya nanti kadang-kadang suka ini kalau kerja kebanyakan kerja lupa minum, nanti air ya paling nggak 1 tahun sekali harus check up. Minumnya Kalau itu- udah pernah ada batu ya. Oh
gitu. Minumnya harus duduk atau sambil berdiri juga? Kalau itu sih nggak ada Pilihan lah ya. nggak ada pengaruh, Apa-apa itu bebas. Yang Asal penting jangan masuk tengkurap aja. susah minumnya. Ya keselak atuh dokter. Dokternya bisa ngelucu juga. Astaga jadi anak kos ini aja deh. Mahal nggak di sini kosnya? Oh di sini fleksibel. Tergantung fungsinya dong. Kalau dia mahal nggak ada fungsinya soalnya. Iya. Cuman di sini satu yang kurang dok. Ya. Listrik nggak masuk dok. Nggak bisa numpang ngecas dok. Oke, dok selama dokter praktek, berapa banyak kasus batu ginjal yang dokter temuin dan rata-rata mereka ditemukannya itu saat sudah masuk ke tahap mana gitu? Kalau kasusnya sih banyak, kasus urologi penyakit yang paling banyak di Indonesia ini ya batu ini. Astaga, jadi banyak nih orang Indonesia yang suka males minum. Di Indonesia di bidang urologi, bidang Oke. saya ini paling banyak batu. Dari sekian banyak yang Ya, dihandle penyakit yang lain kan penyakitnya urologi. banyak tuh, tapi batu ini yang paling banyak. Karena apa? Karena Indonesia ini letaknya di garis khatulistiwa. Jadi negara-negara yang di bawah khatulistiwa itu kita kenal sebagai stone belt. Jadi di bawah situ, di bawah khatulistiwa karena panas, orang jarang minum, mudah terjadinya batu. Padahal panas ya, harusnya kita lebih banyak minum. Nah, kalau panas minumnya harus lebih banyak lagi karena banyak keluar keringat kan. Oke. Gitu. Tapi batu ginjal ini sendiri bisa menyebabkan kematian nggak sih dok? Ya itu tadi, kalau misalnya sampai utamanya sih rasa nyeri yang mengganggu ya. Yang kedua ya kalau dia didiamkan ginjalnya rusak harus cuci darah dan cuci darah itu bisa menyebabkan Kematian juga. kematian juga lama-lama. Soalnya penyakit itu nggak boleh disepelein dok. Betul. Panu aja bisa bikin meninggal. Iya. Temen Kalau saya dia- panuannya meninggal di Kok kaki bisa? lagi. Kok bisa? Lagi nyebrang, kakinya gatel, garuk mobil lewat, dar, meninggal. Gara-gara panu. Jangan disepelein ya. Ya benar. Apapun jangan pernah dianggap sepele ya. Ya. Di 021 634 8062 ini sudah ada telepon yang Halo? masuk. Langsung saja. Oh, belum. Halo. Baik, kita masih buka kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi bersama kami di 021 634 8062 atau WhatsApp di 081 21 999 4756. Halo, sore santai seru. Halo, sore santai seru. Halo, sore. Sore, siapa nih? Saya Susanti dari Depok, Kak. Oke, silakan Susanti mau nanya apa ke Dokter Ponco? Iya, mau nanya ke Dokter Ponco. Kan saya sering aktivitas di kantor tuh hampir 9 jam, 12 jam gitu ya. Oh. Terus kadang-kadang tuh kalau misalkan lagi kerja nih, suka males gitu ke toilet untuk buang air kecil. Ini suka nahan-nahan gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan keseringan nahan kencing itu bisa jadi batu ginjal nggak sih? Soalnya kan kalau misalkan perempuan ke toilet itu suka lama juga ya. Iya, Ini suka males keganggu aja gitu kerjaannya. Benar banget. Kira-kira gimana tuh dok? Oke, Kantongin Susanti. T-spot kalau males. Ya alah, jangan dengerin Susanti. Maksudnya malesnya banget toilet. Susanti itu aja pertanyaannya. Iya, udah itu aja. Oke, Thank you, terima Susanti. kasih. Makasih. Makasih juga Mbak Susanti. Ya kalau misalnya kita sering menahan kencing itu ada beberapa masalah nanti yang bisa timbul. Pertama, kalau dia sering menahan kencing itu pertama bisa terjadi infeksi. Saluran ya. Infeksi ya. Jadi karena kencing itu nggak boleh lama-lama dalam badan, harus keluar. Selain infeksi ya tadi. Jadi kristal-kristalnya tadi sempat nempel. Kalau sempat nempel, karena dia harusnya dalam sekian waktu harus keluar. Kebuang. Setelah keluar. Tapi karena dia tadi menahan kencing, kristalnya jadi mengendap lebih lama. Mengendap lama, akhirnya jadi batu. Jadi batu. Itu proses yang terjadi juga di ginjal, di saluran, atau di kandung kemih itu bisa terjadi. Oh my god, jadi batu ini bisa terbentuk di mana saja ya? Bisa. Kalau tadi apa namanya sering menahan kencing bisa di kantong kemih tadi di buli-buli itu bisa jadi batu. Lama-lama nanti bisa di ginjal juga nanti lama-lama. Oh my god. Jadi jangan menahan kencing itu. Aduh. Kenapa jadi pengen pipis? Iya. Tiap segmen dokter saya deg-degan mulu. Banyak minum, olahraga, nggak boleh nahan pipi. Oke, dok. Selain saran untuk minum 2 sampai 2,5 liter 2,5 per liter. hari, bentuk cairannya dibebaskan sebenarnya. Ternyata ini saya baru dapat nih ilmunya. Selama ini saya pikir harus minum air mineral atau air putih aja, tapi itu kan agak agak sulit gitu loh untuk beberapa orang kan kayaknya aduh males banget gitu. Ternyata dari Dokter Poncok itu sudah dapat jawabannya, perempuan hebat. Cairan apapun itu boleh, tapi mayoritas presentasenya itu dibesarkan di air mineralnya gitu. Jadi untuk variasi monggo. Kalau misalnya
Soft drink juga boleh gitu. Iya, kayak soft drink yang Soft gulanya drink, Dok. tinggi gitu ada. Nah, kalau minuman yang banyak pengawet, ada perasanya, itu mempermudah terjadinya batu. Oh malah Iya. berarti nggak boleh dok ya? Ya nggak boleh sering-sering. Boleh sih boleh tapi jangan sering. Boleh soft drink cuma pakai air putih. Kalau yang bisa mencegah Anta. itu adalah buah jeruk atau lemon. Lemon, mencegah itu? lemon itu banyak mengandung sitrat namanya. Sitrat itu tadi kalau ada partikel batu, calon batu itu harusnya kan dia nanti nempel. Kalau pakai sitrat itu dia jadi putus dia, nggak jadi-jadian dia. Jadi Ya ilah, udah putus nggak jadi. Nggak jadi ya. bukan macam lagi Nggak berarti jodoh. dia. Oke. Lemon tuh ngerusak gitu berarti ya, rusak hubungan. Di 0216348062 ini ada penelpon lagi. Monggo bagi Anda yang ingin nanya-nanya mengenai batu ginjal, mumpung Ya. ada Dokter Ponco di sini dari Oh, lagi RSU nih. Bunda Jakarta. Silahkan. Halo, Halo, Gi, angkat Gi. halo. Angkat Om Gun, halo. Dengan siapa di mana? Halo, Ya halo. halo. Oh, udah dua suara ini. Halo, dengan siapa Halo. di ma- Ya, dengan siapa, Pak? Halo. Bapak. Pak, Dari dari Medan ya kak jauhnya soalnya. Halo dari Pak Rusli nih di Medan, Bu. Oke, Halo, Pak Oras. Rusli. Oras, Pak dah. Rusli di Medan, silakan Pak pertanyaannya. Dari Medan dong. Iya. Ya, gimana Pak Rusli? Terus, Pak Rusli mau nanya apa sama Pak Dokter? Pak, Gini dok, tadi kita kenapa puasa? Ya. Tadi Bapak kenapa? Udah deh, kita biarin denger dulu Pak Ruslinya. sudah periksa USG ke rumah sakit di Medan. Oh, Terus? Oke. masih agak delay ini. Namun ya belum ada dikasih obat dok karena dokternya sudah pulang gitu kan dok. Jadi hasil USG-nya itu dok di sini boleh saya bacakan dok? Iya boleh silakan. Boleh Pak? Hasil USG-nya di sini kedua ginjal ukurannya normal. Ya. Alhamdulillah. Batas eko, korteks, dan medula baik. Ya. Dan tidak tampak pelebaran dari sistem pelvi. Ya. Kalisisnya Ya. tampak ekoston ukuran lebih kurang 0,29 cm di ginjal kiri. Ya. Palesia urinaria berdinding, menebal, dan tidak tampak batu di dalamnya. Prostat ukuran normal, parenchima homogen, tidak tampak fokus mas. Ya. Kesannya nepolitiasis kiri Ya. dalam kurung kristal. Ya. Kemudian suspek sistitis. Kemudian normal kidney kanan prostat scan. Ya. Nah, jadi selama ini dok, Ya. sebelum saya berobat ke dokter ini di USG, saya hanya minum minuman tradisional saja. Oke. Oke. Nah, yaitu berupa rebusan daun kumis kucing dan kecibling dok. Cuman beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu lebih kurang, sudah pernah keluar. Dan sekarang ini dari hasil ini kata ya rumah sakit ada batu di ginjal. Jadi kira-kira solusinya dok, kira-kira memang harus operasi atau tidak itu dok? Batu di Oke. ginjal. Terima kasih dok. Terima Ya, kasih terima Pak kasih, Rusli. Bapak Rusli. Oke, kita akan jawab ya. Terima Sehat kasih selalu, Pak banyak. Rusli. Ya, Iya. tadi kalau dari cerita Bapak Rusli tadi batunya kecil ya, Kristal ya, Dok? cuma 2,9 Apa mili batu? di ginjal sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau tadi dibaca USG-nya tidak ada kelainan, ini bisa batunya kalau di bawah 5 mili bisa keluar sendiri. Oh, oke. Pertama bisa minum yang banyak, memang bisa ditambah dengan ada obat untuk melebarkan saluran. Itu bisa dengan itunya. Cuman yang saya pesan ke Pak Rusli ini Bapak udah pernah ada batu ya beberapa tahun lalu dari keluar sendiri. Iya. Nah ini Bapak harus rutin check up tadi yang saya sebutkan ke Mas Ranggi bahwa tadi kan berulang ya. Berulang Jadi ini seperti ini bisa berulang lagi. Jadi kalau karena ukurannya kecil bisa dikasih obat aja. Tapi kalau bapaknya terlambat check up-nya nanti tadi harus
entah diteropong atau dibor ginjalnya. Nah, jadi kalau di awal sebaiknya nanti bisa dikasih obat sama dokternya untuk ini dan minum yang banyak dulu sementara belum ketemu dokternya. Untuk orang yang sudah menderita batu ginjal dengan orang yang belum menderita batu ginjal, ada perbedaan nggak jumlah cairan yang harus diminumnya? Nggak ada, sama aja. Sama aja ya. Kita juga nggak boleh terlalu banyak minum ya, misalnya, kata dokter Ponco harus minum banyak, minum 5 liter, 10 liter. Nah, Mas Rangi yang jualan air yang seneng. Tapi fungsi ginjalnya dipaksa untuk itu. Jadi ya harus pertengahan lah. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit juga. Harus cukup ya dok ya. Harus pas mesti. pertengahan tuh lebih baik daripada berlebihan atau kekurangan. Oh iya, tetap sekali. Baiklah, ya sudah habis ya waktunya. Ini masih Aduh. banyak teleponnya. Padahal masih banyak juga yang ingin bertanya pastinya, tapi nggak apa-apa. Kita akan buka lagi kesempatan di lain episode. Siapa tahu Dokter Ponco pas ada waktu juga bisa datang lagi ke sini. Dan buat Anda silakan di save nomor telepon kami supaya besok bisa langsung berinteraksi lebih cepat lagi waktunya di 021 634 8062 atau melalui WhatsApp di 08121 999 4756. Silakan di save ya. Terima kasih banyak Dokter Ponco. makasih, Dok. Ini Sama. ilmunya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima Ya, kasih Mas banyak. Rangi. Dokter Jangan nggak harus lupa jalan ke kontrol. sana Siap, sih siap, dokter. siap. Dokter tetap di sini Oh, dulu tetap. boleh sih. Kita Kirain tinggal suruh berpisahnya pulang. lewat begini aja kok. Buat Anda perempuan hebat jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan hadirkan hashtag. Habis ini akan Tetap ada di hashtag Sore Santai Seru.